Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hidayat Taufikur Muhammad dan teman saya Imam Rifai Kadarsi Bali. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar analisis kompleksitas algoritma kami. Dan langsung saja, di sini kita akan menjelaskan pertama adalah definisi dan pseudocode dari algoritma. Di sini yang pertama adalah quicksort dengan rekursif. Nah, quicksort sendiri itu merupakan algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membagi array yang ada menjadi dua subarray. Nah, pembagian ini akan bergantung pada satu nilai pivot. Kemudian nilai yang lebih kecil dari pivot akan berada di sebelah kiri array, sedangkan nilai yang lebih besar dari pivot akan berada di sebelah kanan array. Kurang lebih begitu penjelasan secara umum garis besarnya, dan kemudian bubble sort akan dijelaskan oleh Imam. Baik, bubble sort. Jadi pengertian bubble sort adalah algoritma pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data yang ada di sebelahnya secara terus-menerus hingga iterasi tertentu tidak lagi ada perubahan. Uh, Mungkin hanya itu penjelasan untuk algoritma bubble sort. Untuk poin kedua, hitung TN bisa di Hidayat. Baik, selanjutnya untuk hitung TN dan delay efficiency dari algoritma quicksort rekursif. Nah, dari algoritmanya sendiri, basic operasinya adalah perbandingan. Kemudian karena nilai dari berapa kali proses perbandingan yang dilakukan itu bergantung pada nilai pivot yang terpilih, maka algoritma ini akan terjadi menjadi 3 bagian, yaitu worst case, base case, dan average case. Untuk worst case sendiri, di mana kondisi ini akan terjadi ketika nilai pivot yang terpilih selalu nilai terbesar atau terkecil dalam array, nilai time kompleksitasnya adalah n kuadrat ditambah n per 2, atau elemen dari big O n kuadrat. Kemudian untuk best case, di sini best case akan terjadi ketika nilai pivot yang terpilih selalu nilai tengah dalam array, sehingga time kompleksitasnya adalah log n plus 1 elemen dari big O n log n. Dan yang terakhir average case, di mana kondisi average case ini akan terjadi ketika nilai pivot yang terpilih merupakan worst case dan best case yang terjadi secara bergantian. Nah, untuk average case ini, nilai kompleksitasnya atau waktu kompleksitasnya itu mendekati best case, yaitu n log n. Kemudian untuk penjelasan bubble sort akan dilanjutkan oleh Imam. Baik, bubble sort. Untuk berdasarkan pseudocode algoritma yang di atas, basic operationnya adalah perbandingan. Dan ada dua case yang bisa terjadi. Yang pertama, base case dan worst case. Untuk base case, jika array sudah terurut, maka tidak perlu lagi dilakukan sorting. Untuk worst case, ketika kita ingin mengurut secara ascending, tetapi array berbentuk descending. Untuk setelah kita melakukan perhitungan untuk mencari TN, ya TN yang kita dapatkan adalah 1/2 n kuadrat anggota elemen big O n kuadrat. Untuk poin C akan dijelaskan oleh Hidayat. Baik, untuk C atau contoh ilustrasi pengurutan bilangan quicksort rekursif, bisa kita lihat di sini seperti yang dijelaskan tadi, nilai pivot akan menjadi patokan bagaimana array tersebut dibagi. Nah, untuk algoritma ini sendiri, nilai pivotnya yang dipilih akan selalu nilai paling kanan dalam array. Nah, bisa kita lihat di sini yang warna kuning itu adalah pivot yang terpilih dan yang warna hijau itu adalah nilai yang sudah tersort. Di sini nilai yang lebih kecil dari pivot akan ditaruh di sebelah kanan array, di subarray sebelah kiri, yaitu kemudian yang lebih besar dari pivot akan ditaruh di subarray sebelah kanan. Nah, proses akan dilakukan secara berulang kali sehingga semua nilai di dalam array sudah terurut. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Imam. Baik, untuk ilustrasi untuk bubble short, jadi pengertian bubble short itu untuk pengurutan atau perbandingan antara data dan data di sebelahnya. Contohnya yaitu data pertama 2 dan 1 dibandingkan karena 1 lebih kecil daripada 2, 1 di bagian kiri, dan selanjutnya akan dilakukan perbandingan seperti itu. Untuk selanjutnya poin D, tabel dan grafik, Hidayat Taufikur bisa menjelaskan. Oke. Untuk selanjutnya, tabel dan grafik dari quicksort rekursif bisa kita lihat karena dari quicksort sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu worst case, best case, dan average case. Untuk worst case sendiri bisa kita lihat bahwa dari tiap size n atau tiap size dari inputannya, perbedaan dari running time-nya itu bisa dibilang cukup signifikan. Nah, bisa kita lihat juga di grafiknya seperti bagaimana. Kemudian untuk best case-nya sendiri, perbedaannya itu sangat tidak signifikan atau bahkan tidak terasa dari input size 10 hingga 100.000. Dan untuk average case ini,
perbedaan dari tiap input size-nya itu cukup berbeda, cuman tidak separah worst case, sehingga di sini perbedaan dari input size 10 dan 100.000 itu tidak relatif tidak jauh. Bisa kita lihat juga di bawah merupakan grafik dari perbandingan dari grafik dari inputan size-nya. Kemudian selanjutnya bubble sort akan dilanjutkan oleh Imam. Baik, untuk bubble short, jadi di sini ada input size, ya N atau input size 10 hingga 100.000 dan bisa dilihat dalam dua case, ada base case dan worst case. Dan kita memvisualisasikan untuk bisa lebih dapat gampang untuk dilihat dan dimengerti. Jadi kita bisa lihat dari 10 hingga 10.000 perbedaannya tidak terlalu berbanding jauh. Tetapi ketika memasuki input size 100.000 perbedaannya sudah cukup terlihat di basis maupun Baik, untuk poin selanjutnya adalah visualisasi dari bubble sort dan quick sort. Saya izin share screen untuk langsung mendemokan gimana visualisasi dari bubble sort dan quick sort. Baik, di sini bisa kita lihat bahwa yang yang di bagian atas adalah bubble sort dan yang di bagian bawah adalah quick sort. Di sini kita akan melakukan proses sorting dan kita bisa lihat di sini bagaimana visualisasi dari proses sortingnya. Nah, bisa kita lihat bahwa quicksort selesai lebih duluan dibandingkan bubble sort, sehingga apa yang tadi kita jelaskan tentang time kompleksitas dan bisa kita lihat dari tabel dan grafik itu tersimpulkan bahwa quicksort lebih efisien dan lebih cepat untuk melakukan proses sorting dibandingkan bubble sort. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.